سبحانك لا علم لنا إلا ما إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada hari ini semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan nikmat-nikmatnya, yang mana nikmat itu tidak mampu kita hitung satu persatu. Sekalipun pohon di hutan dijadikan sebagai pulpen, air laut, air sungai dan semua air yang ada di dunia jadikan tinta untuk mencatat nikmat Allah. Maka niscaya manusia tidak akan mampu mencatat apalagi begitu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, yang paling utama terutama adalah senantiasa bersyukur. Kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersatu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, uswah al-hasanah yang senantiasa membawa Allah kebenaran, menegakkan panji-panji ilahi, panji-panji agama Allah Subhanahu wa taala dan menuntun umatnya dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang dan kepada yang zulumati ila nur. Anak-anakku sekalian, santri-santriwati pondok pesantren di Afran yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam Jumat ini kita kembali bertemu dari frekuensi yang sama dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita hadirkan surah Al-Fatihah pertama kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mengaku menjadi umatnya dan Rasulullah SAW kita akan menjadi sebagai umatnya. Selanjutnya kita adakan surah Fatihah kepada Rekrutan Hajatul Rahman Abu Dalil sebagai pendiri DDI Darul Da'wah Irsyad dan seluruh ulama-ulama kita terhormat rahmatullah, termasuk Rekrutan Dr. Haji Muhammad Aswar Kamaludin LCMA, Rekrutan Profesor Dr. Haji Muhammad Aswar Kamaludin LCMA di pondok pesantren yang pertama. Mudah-mudahan guru kita bertemu rahmatullah yang bersungguh-sungguh terima amal ibadahnya di lapangan kuburnya dan insya Allah kita semua dapatkan memberikan kemudian ilmu barakah semua dan keberkahan. Lahum al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Demikian pula kepada orang tua kita yang hidup berdari berjauh oleh Allah hingga sekiranya mereka berpulang ke rahmatullah, diampuni dosa kesalahannya di depan bumi dan diterima amal ibadahnya dan kita anak-anak menjadi anak yang saleh. Al-Fatihah. Ya baik anak sekalian, tadi saya sudah memberikan amanah kepada kita saudara untuk maghrib pada maghrib nanti Isya itu baca pasal ya, sudah dibaca ya? Dibaca tadi. Tadi antara maghrib dan Isya apa yang terjadi? Ya baik, kita berwaktu kurang lebih sampai jam 8.40
kita berjanji setelah itu lanjut dakwah kurang lebih setengah jam. Semua harus mengikuti nanti. Baik dibuka pasalnya, yang pasal terakhir dibaca sama-sama sampai selesai. Bawa sini semua. Nah, ya, pasal berapa? 13. Ya, kita mulai dari akhwat dulu. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Ya, suaranya. Baik. Ya, kenapa ketawa? Wawa lu. Apa-apa? Lama. Oke, mulai. Ya. Tunggu. Sudah buka semua? Sudah buka semua? Nah, lanjut. Ya, iya. Terus.
Alhamdulillah. Jadi sudah pasal berapa itu? 13. Berarti nanti 14 lagi ya. Jadi nanti itu kalau sudah masuk di pasal terakhir, kita akan kembali pada pasal pertama. Al-Jannatu. Al-Jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Itu 1 sampai 4. Mubarazah kemarin pasal berapa? 5 ya? Nah, 5. Ya? Itu nanti kita mulai situ. Nah, kalau sudah licin betul, nanti ada tesnya satu-satu untuk penilaian. Ya, ada testingnya. Karena ini masuk penilaian rapor, yaitu barasanji dan dakwah. Nah, kemudian nanti dakwah itu semua akan dapat giliran. Dan itu ada penilaian. Siapa yang bakal dapat lulus atau tidak. Siapa yang harus mengulang tahun depan. Jadi Ustaz sengaja tidak absen ini ya. Saya minta kesadaran kalian semua. Sengaja tidak di absen, hanya minta kesadaran kalian. Jadi kalau ada yang terlambat itu Ustaz perhatikan siapa yang terlambat, siapa ini. Kemudian siapa yang aktif ketika belajar. Begitu disuruh langsung yes. Begitu dituju langsung yes. Ya. Kemudian keaktifan kalian untuk menerima materi selama pengajian. Jadi itu nanti akan apa namanya? Ya baik. Jadi pembelajaran kita ini ada 2, dakwah dan barasanji. Waktunya itu malam Jumat dan subuh Jumat. Nah, kalau Ustadz nggak sempat datang di subuh Jumat, maka malam Jumat itu kita fullkan. Tapi kalau sempat maka atau kalau Ustadz tidak sempat malam Jumat, maka nanti pada subuh Jumat Ustadz kesini untuk mengajar full, ya sampai masuk ke duha. Oleh karena itu, saya tidak pernah minta kalian mencatat, tapi kesadaran kalian saja mau catat mau terserah. Tapi nanti pada saat diuji, Anda harus tahu. Ya, Anda harus tahu. Ya baik, kita sudah selesai dulu barasanjinya, kita masuk pembelajaran dakwah. Ya karena Ustadz malam ini ada perjalanan yang cukup panjang harus sehingga harus dipercepatkan. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan lalu kita sudah bicara tentang apa? Tentang apa? Apa? Retorika dakwah. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Coba sebut. Hah? 1. Keras suaranya apa? 2. Hah? Yang kedua?
Dijeri, apa itu? Apa dijeri? Apa dijeri? Hah? Apa dijeri? Tujuan. Ya, siapa tadi namanya itu? Siapa namanya? Ya, Arya. Tujuan. Yang lain mana? Mana yang lain? Mana yang lain? Mana catatanmu? Lalu apa lagi? Hah? Behavior. Apa itu? Pembahasan. Kemudian? Hah? Body language. Bahasa tubuh. Untuk meyakinkan pendengar kita itu dia tertarik tidak. Apalagi? Condition. Kondisi apa dimaksud? Kondisi orang yang mau mendengarkan. Baik kondisi yang mendengarkan maupun kondisi kita yang akan menyampaikan. Karena yang namanya berdakwah itu butuh kebugaran, kesegaran berpikir, ketenangan jiwa, ketenangan batin, semuanya. Karena kalau stres nggak bisa berdakwah itu. Makanya harus tenang, condition. Kondisi ini adalah kondisi yang berceramah dan yang mau diceramahi. Lalu apa lagi? Jadi ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama tadi audiens. Apa itu audiens? Orang yang akan mendengarkan, tempat menyampaikan untuk menyampaikan ceramah, yang akan mendengarkan ceramah kita, dakwah kita, pesan-pesan agama kita, yang akan mendengarkan cerita kita, nasihat kita, dakwah kita, khutbah kita. Itu audiens. Apalagi yang kedua? Degree. Anda berdakwah ini pasti punya tujuan. Apa tujuannya? Malam ini saya mau ceramah tentang kematian. Harus mereka paham tentang apa itu kematian. Degree. Harus ada tujuan. Bukan segera mau terima amplop. Ini penyakit ini. Kalau ada pendai yang di otaknya hanya amplop-amplop, wah ini. Begitu dikasih tidak kasih amplop, stres. Ini apa ya? Dai-dai yang sakit kalau seperti ini. Dai-dai yang sakit. Kita butuh itu, tapi jangan jadi utama. Tujuan kalian berdakwah ilallah, udah ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kita mengajak orang manusia, saudara kita, sesama kita untuk menuju pada ridha Allah, menyampaikan kebenaran agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Nah, pesan itu ada degree, ada tujuan kita. Makanya ketika berceramah itu ada pun juru ceramah yang saya sampaikan pada malam ini adalah apa? Contoh apa? Dengan judul bangkrut. Apalagi yang lain? Hah? Sabar. Apalagi? Berjihad dengan kejujuran. Apalagi? Keutamaan di bulan suci Ramadan. Apalagi Roki? Apalagi? Apa? Birrul walidain. Apa itu? Itu apa itu? BBM. Itu apa itu judulnya? Apa judulnya? Pada kesempatan kali ini ada pun judul ceramah yang saya sampaikan adalah apa judulnya? Mensyukuri nikmat Allah. Nah, kau apa lagi judulnya? Ah? Apa? Tiga tanda orang munafik. Apa lagi? Sabar menghadapi ujian dan nikmat Allah. Apa lagi? Banyak sekali. Banyak sekali. Lampu bisa dikasih judul. Iya. Kenikmatan dengan adanya lampu penerangan. Bisa dibayangkan kalau kita malam ini mati lampu. Apa yang akan terasa dan apa yang akan terjadi? Saya dan kaum muslimin tidak bisa saling memandang. Kenapa? Mati lampu. Aduh gelapnya. Hah? Kan gelap kan? Itu adalah gambaran dunia.
Itu baru lampu yang mati. Bagaimana kalau hati yang mati? Itu contoh. Makanya jangan heran kalau Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim." Maha besar Allah dan segala nikmatnya. Maha benar Allah mengingatkan hamba-hambanya. Hati-hati namanya mati. Mati lampu, mati hati, mati fisik, mati iman, mati akal, dan mati takwa kita. Itu menandakan bahwa manusia akan menuju pada kematian yang sebenarnya. Walaupun kita sadar bahwa semua pasti mati. Karena mati adalah pintu utama menuju pada kehidupan yang sebenarnya. Yaitu kehidupan akhirat. Itu contoh. Judulnya mati lampu. Contoh. Nah, pasti kita akan menemukan yang namanya kegelapan yang nyata Bapak Ibu rahmat oleh Allah. Apa contohnya? Saat dikubur nanti tidak ada lagi penerangan, tidak ada lagi lampu, tidak ada lagi senter, tidak ada lagi panjenengan. Yang ada adalah cahaya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di dalam kubur adalah cahaya kebenaran. Apa yang telah kau lakukan di dunia? Apa yang kau telah berbuat di dunia? Apa yang kau bisa di dunia? Itu akan jadi penerang kita di alam kubur. Bagi mereka yang tidak punya amalan, tunggu malam petaka. Itulah orang bangkrut yang sebenarnya yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Itu contoh. Jadi kalau sama harus sampaikan saja. Atau contoh nikmat jasad yang sehat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baik apanya? Baik jasadnya. Kenapa jasad itu baik? Karena diberikan panca indera yang sempurna. Mata ada dua, telinga ada dua, hidung lubangnya ada dua, mulut ada mulut, di dalamnya ada gigi dan lidah. Di dalam lidah lagi ada tenggorokan yang nyambung dengan seluruh sel-sel kehidupan manusia yang ada dalam tubuh kita. Ada jantung, ada hati, ada usus, ada perut, ada semua di situ. Bayangkan Bapak Ibu, andaikan satu nikmat yang Allah cabut, contoh mata yang kanan menghadap ke bawah, mata kiri menghadap ke atas. Hidung kanan kita ke atas. Coba dipikir, apa jadinya kira-kira? Contoh. Jadi tak usah itu pakai sandal lalu bicara. Sampaikan itu. Maka tidak boleh manusia itu kufur nikmat. Ada tiga hal yang dijanji oleh Allah dan tidak pernah diingkari oleh Allah. Apa kata Allah? Al-Quruni, Al-Qurukum. Ingat saya, wahai hambaku, pasti saya ingat engkau. Allah tidak pernah ingkari itu. Yang kedua, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum. Kau sungguh nikmatku, aku tambahkan. Janji Allah ditambahkan. Yang ketiga, apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Mintalah wahai hambaku, saya akan berikan. Janji Allah tidak pernah ingkar. Tetapi yang terjadi adalah manusia yang banyak ingkar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, orang dengar azan tidak pergi salat berjamaah. Laki-laki salat di rumah, itu namanya laki-laki soleh. Maka jangan jadi laki-laki soleh. Ada di sini laki-laki soleh? Tentu tidak ada. Karena kalau kafir kata soleh pasti mah. Contoh, apalagi itu? Apalagi? Hah? Apa itu? Berakhlak, berilmu. Insya Allah mantap. Pada malam ini ada muncul cara yang saya sampaikan adalah BBM. Tapi mohon maaf, BBM yang saya maksud bukan bahan bakar mesin, tetapi BBM yang saya akan bahas adalah lebih hebat dari bahan bakar dunia. Karena ini bahan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah habis. Kalau BBM yang ada di kendaraan kita isi 200, besok habis isi lagi. Tapi BBM yang akan saya bahas adalah BBM yang tidak akan pernah habis dan kendaraan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu BBM? Berakhlak, berilmu. Insya Allah.
Manusia kalau tidak punya BBM, B yang pertama berbahaya. Kalau manusia tidak punya akhlak, maka dia akan sama dengan binatang. Yang membedakan kita manusia dengan binatang itu karena ada akal dan akhlaknya. Binatang tidak bisa bedakan mana onde-onde, mana kaisar. Binatang tidak bisa membedakan mana uang 100.000, mana uang 1.000. Tapi manusia bisa membedakan mana makanan, mana tai, tai. Maka manusia kalau tidak punya akhlak, maka dia akan sesat lebih daripada hewan. Inilah nikmat yang harus kita syukuri. Maka jangan pernah remehkan namanya akhlak. Perbedaan orang beriman dan yang tidak beriman terletak pada akhlak karimah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi ini. Misi utamanya adalah liutammima makarimah akhlak. Sesungguhnya innama bu'ithu liutammima makarimah. Rasulullah umumkan, Rasulullah informasikan, Rasulullah beritahukan kepada umatnya, kepada sahabatnya, wahai manusia, wahai sahabatku, wahai umat Islam, wahai orang-orang beriman, innama bu'ithu liutammima makarim akhlak. Sesungguhnya Allah mengutus aku ke bumi ini. Satu misi saya utama adalah liutammima makarim akhlak. Membawa misi yang paling utama adalah akhlakul karimah. Dulu manusia punya iman, tapi saya tidak punya akhlak. Maka zaman dulu lahir anak perempuan langsung dibunuh. Lahir anak yang dikhawatirkan bisa mengganggu amanah langsung dibunuh. Pada saat itu, derajat wanita sangat direndahkan. Pekerjaannya hanya dua, melayani nafsu syahwat para durjana atau dikuburkan hidup-hidup dalam tanah. Begitu Rasulullah diutus ke bumi, Allah mengangkat derajat melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. B yang pertama. Sudah berapa menit? B yang kedua apa? Berilmu. Bapak Ibu bisa kita lanjut? Boleh kita lanjut? Jamaah berdialog, audiens, ajak mereka. Mau tahu apa itu berilmu? Ilmu adalah pengetahuan manusia yang Allah anugerahkan, baik melalui jenjang pendidikan atau diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui pembelajaran di sekolah. Contoh-contoh telah banyak. Bagaimana Siti Maryam diberikan ilmu langsung oleh Allah. Bagaimana Nabi Musa, Nabi Khidir diberikan ilmu oleh Allah. Bagaimana ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, Al-Ghazali dan sebagainya diberikan ilmu oleh Allah tanpa melalui jenjang pendidikan di sekolah. Tapi Allah langsung memberikan itu melalui ilhamnya. Itu. Belum lagi yang terakhir, insya Allah mantap. Apalagi? Nah, ini contoh. Jangan kau menganga begitu dia ceramah kau menganga tiru situ. Hah? Apa? Jadi tadi macam tadi kan 3 janji Allah. Pada kesempatan ini ada pun ceramah semua adalah 3 janji yang tidak pernah diingkari oleh Allah. Yang pertama kata Allah, "Fadkuruni adkurukum." Ingat saya, wahai hambaku, saya pasti ingat engkau. Nah, bahas yang kedua apa? La in syakartum la azidannakum. Engkau bersyukur nikmatku, aku tambahkan itu. Banyak orang berduit, banyak orang berharta, tapi jiwanya tidak tenang. Kenapa? Kosong jiwanya untuk bersyukur kepada Allah. Tapi banyak orang rumahnya biasa-biasa saja, kendaraannya Grab, ya, tetapi bahagianya luar biasa. Kenapa? Dia punya hati yang senang-senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan orang yang hidup di gedung mewah tapi sifatnya koruptor. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah ud'uni astajib lakum, kata Allah, minta wahai hambaku, minta terus kepadaku. Minta kepadaku wahai hambaku, ud'uni astajib lakum, pasti akan saya kabulkan. Pertanyaannya,
Doa yang mana yang dijawab oleh Allah? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak boleh berhenti untuk meminta kepada Allah Subhanahu. Jadi itu dakwah. Ya. Yang pertama tadi adalah audiens. Perhatikan audiensmu. Ini audiensmu ini kira-kira umur-umur sakaratul maut atau masih semangat? Kalau umurnya sudah sakaratul maut, jangan bahas tentang canggih-canggih, tapi bahas tentang mati dan sebagainya. Ajak mereka berzikir, ajak mereka berzikir kepada Allah, ajak mereka untuk salat, ajak mereka untuk sujud, ajak mereka untuk bersyukur. Tapi kalau umur di bawah 50 tahun, nah itu semangat itu, cara canggih-canggih. Iya. Tor, nasionalism, association, constitution, itu. Tapi kalau orang petani yang ceramai, kondisikan ceramahmu. Lihat audiensmu. Perhatikan audiens. Audiens saya kira-kira apa ya? Oh, anak muda. Saya bicara tentang cinta. Hakikat cinta. Hakikat cinta adalah bukan dari lain daripada nafsu, tapi lahir daripada hati. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang kedua adalah cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan cinta yang ketiga adalah cinta kepada kedua orang tua. Dahsyat, judulnya adalah dahsyatnya cinta. What is that cinta? Apa itu cinta? Bahasa Perancisnya love. Apa tanda itu love? Aku padamu. Kenapa itu kan dalam hati? Karena rata-rata itu cinta di hati, bukan di kaki. Karena cinta itu lahir dari mata, turun ke lemas dia. Oke, sekarang saya minta yang lain coba. Ada mic untuk perempuan di atas. Mana mic-nya? Coba tes. Cek. Kita akan praktek langsung ini. Saya nggak mau muluk-muluk. Mana? Coba cek. Jangan tunjuk orang lain, tunjuk dirimu. Laki-laki juga begitu. Ya. Sambil cas. Pokoknya dakwah itu saya nggak mau terlalu banyak teori, langsung praktek. Terserah kau mau ngomong apa, yang penting yang utama dalam berdakwah adalah keberanian, mentalitasmu. Singkirkan ego malumu, jangan malu, apalagi malu-maluin. Ya, jadi kan anak-anak sekalian, tidak boleh malu. Pokoknya yang Anda yakin bahwa yang saya sampaikan benar, yang saya mau sampaikan adalah suatu kebenaran, dan yang saya sampaikan ini pada orang yang mau mendapatkan kebenaran. Ya itu. Makanya kan tadi syaratnya apa? Audience, kemudian the jury, ada behavior, apa lagi? Condition. Ya kan? Iya. Ada apa kan? Ada apa? Yang pertama number one, audience. Ya, nanti saya ingat ya, pada saat nanti ada tes, saya tanya itu, kalau udah lulus. Yang kedua, the jury, tujuan berdakwah. Kemudian ketiga, condition. Yang keempat, body language. Yang kelima, behavior. Ada berapa semua? Ada 5. 1, audience. 2, the jury. 3, condition. 4, body language. 5, behavior. Ingat baik-baik. Apa kau tidak ingat berarti kau pilih-pilih. Oke, mana? Santriwati dulu akhwat. Silakan. Jangan tunjuk diri orang lain, tunjuk dirimu. Saya Ustaz. Itu baru mendakwah. Siapa?
Jangan temanmu, tuju dirimu, saya Ustaz. Jangan malu-malu, hilangkan malu-malu, kita belajar. Di sini tidak ada orang pintar, tidak ada orang hebat, semua orang mau belajar. Ya, tidak apa-apa, pertama mungkin dibaca, silakan. Yang penting kau punya intonasi sebut bagus. Silakan siapa? Dari akhwat dulu. Santriwati. Siapa? Nah, nanti itu ada tugas ya. Untuk Jumat berikutnya, sudah pernah saya sampaikan ya. Bikin ceramah minimal 1. Dan itu dari buah pikiranmu sendiri. Ya, terserah apa judulnya. Sudah? Masih bermasalah? Sudah bisa dipakai? Nggak bisa? Hah? Ya sudah, berdiri aja sini tengah. Berdiri tengah. Siapa tadi? Siapa tadi itu? Ayo di tengah berdirinya. Iya. Angkat suaranya. Perjelaskan suaramu kepada kami ini. Kami butuh suaramu dan nasihatmu. Jadi Bapak Ibu hadirin yang akan menyampaikan ceramah pada malam hari ini adalah Ustazah. Siapa namanya? Ustazah Haji Ida. Oh, Adinda, Ustazah Adinda. Al-an falyatafaddal mazkura wa mahjura. Maju ke depan. Oke, silakan. Yang lain diam, yang ceramah keraskan suaranya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Waffaqana li tariqil huda wal rasyad. Waj'alana ila da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad. Wa ala alihi wa sahbihi alladziina jahadu fid da'wati wal irsyad. Faqadu fid dunya wal ma'ad amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat mubarak ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari akhir ini. Berdirinya saya di sini, izinkan saya membawakan ceramah yang berjudul keutamaan di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, rahmat dan ampunan. Di dalamnya terdapat banyak keutamaan yang tidak bisa ditemukan di bulan-bulan lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan ini sebagai ladang pahala bagi umat Islam yang menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 85 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan al-Hadi, unzila fihi Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta membedakan antara mana yang hak dan yang batil. Setidaknya kita mendapatkan 5 keutamaan bulan suci Ramadan. Yang pertama, diturunkannya Al-Quran. Ramadan adalah bulan yang mulia karena dalamnya Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Yang kedua, dilipat gandakannya pahala. Setiap amal kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan akan mendapat pembalasan yang dilipat ganda dibandingkan bulan yang lain.
Yang ketiga, terdapat malam Lailatul Qadar. Oke, lanjut. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang keempat, bulan pengampunan dosa. Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi hamba yang bertobat dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Yang kelima, dilindunginya setan. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, ila abwaab jannah." Ya. Mengulibat abwaab nar, bila syaitan, yang artinya apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan dibuka pintu-pintu neraka, serta semua setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, doa dikabulkan. Ramadan adalah waktu mustajab untuk berdoa. Allah mengabulkan doa hambanya, terutama bagi mereka yang berpuasa dengan penuh ikhlas. Hadirin sekalian, pertama ini adalah kesempatan bagi kita untuk lebih mendapatkan diri kepada Allah dan lebih banyak beribadah. Marilah kita memanfaatkan bulan yang mulia ini dengan sebaik-baiknya, dengan kita mendapatkan ridho dan keberkahan darinya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan dalam beribadah serta menjadikan kita hamba yang bertakwa. Amin. Sekian dari saya, dan tadi yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu contoh tentang keutamaan Ramadan. Jadi masukan pertama, ketika kita berceramah, itu upayakan jangan terlalu terburu-buru. Apalagi ketika membaca dalil, baik hadis maupun ayat. Ya, jangan buru-buru. Karena penilaian umat itu mau lihat kalian ini hebatnya apa sih? Oh, tambah bagus dia punya ceramah, bahasanya dimengerti, jelas, dia jerinya nampak, kondisinya juga bagus. Kemudian membaca ayat fasih. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu. Kemudian apa tadi ayatnya itu? Yang ayat 185 tadi? Apa tadi itu? Syahrul. Nah, itu baca baik bagus. Itu ciri khas anak pondok itu bacaannya bagus. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda. Apa? Ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Apa namanya ya? Baca dalil itu jangan terburu-buru. Supaya orang tahu, oh iya, Syahrul Ramadan alladzi, di bulan Ramadan inilah telah diturunkan Al-Qur'an. Ya kan? Dan seterusnya. Kalaupun kita terpaksa baca konteks atau konsep, usahakan jangan terus wajahmu sekali lihat, atau jangan tutupi wajahmu. Ini juga behavior, ini apa, body language ya. Nanti orang lihat mana mukanya ini ceramah. Yang dilihat adalah buku pelajaran dakwah. Karena Anda membaca itu begini atau menuduh terus. Bisa baca tapi di samping lah. Makanya diupayakan dikuasai dulu. Kondisi Anda menguasai, tahu cirinya, ada tujuannya.
Oh, tentang keutamaan Ramadan. Sekali-sekali lihat. Tepat lagi. Ya. Oke. Thank you. Nah, lagi-lagi siapa bisa tantang tadi itu? Mana lagi? Jangan tunjuk orang lain, tunjuk dirimu. Mana itu yang dari sendiri? Siapa namanya? Hah? Anaknya Jamil. Mana? Hah? Oh, Taman. Nah, siapa lagi? Lagi-lagi. Siapa bisa tantang tadi itu? Ustazah Dinda. Nah, ayo. Siapa? Jangan tunjuk temanmu, tunjuk dirimu sendiri. Ayo, coba kamu. Berdiri. Oke, silakan. Yang lain dengar. Jangan bicara sendiri. Dengarkan itu temanmu. Sini. Jangan malu. Sini. Menghadap ke sana. Jangan ketawa. Apa yang lucu di sini? Tidak ada yang lucu. Ayo. Ayo, terangkan suaranya. Bisa Bicara. bagaimana? Oke, mulai. Jalan dengar. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ayatin bayyinatin liyukhrijan nasa biha minadh-dhulumati ilan nur. Asyhadu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha hatta tukatih fala tamutunna illa antum muslimun amma ba'du. Muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat beserta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Asyarul muslimin rahimakumullah. Imam Syafi'i pernah membacakan sebuah syair yang berbunyi ayatul fata wallahi bil ilmi wat taqwa. Idza lam takuna la'tibara li zatihi. Kehidupan seorang pemuda haruslah dengan ilmu dan takwa. Tanpa keduanya, maka kepemudaannya itu tidak ada makna. Ungkapan Imam Syafi'i tersebut mengajarkan kita bahwa bagi seorang pemuda, waktunya hendaklah diisi dengan ilmu dan takwa. Hendaklah ia menjadikan keduanya sebagai bekalnya nanti di hari tua. Ia harus senantiasa menjaga ketakwaannya, karena bagi seorang pemuda waktunya sangat berharga daripada emas permata. Masa muda itu hanya sebentar saja. Jika kita tidak menggunakan waktu muda tersebut sebaiknya, mungkin niscaya waktu itu akan membunuh kita. Sebagaimana kata Arab, al-waqtu kasai, yang maknanya waktu itu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memotongnya, niscaya dia yang akan memotongmu. Ilmu dan takwa bagi seorang pemuda merupakan kunci kesuksesan hidup di masa depan. Ilmu itu cahaya dan kebodohan adalah kegelapan.
dengan mengisi waktu mudanya, dengan mencari ilmu dan takwa mereka akan sanggup membimbing anak-anak mereka. Mereka keluarga mereka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sesuai dengan usaha kita sendiri. Seperti kisah-kisah pemuda dalam Al-Quran, yakni kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, Ashabul Kahfi dan pemuda yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang patut kita teladani sebagai generasi pemuda pada zaman sekarang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabbi mereka, dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Al-Kahfi surah ke-18 ayat 13. Ayat di atas menceritakan tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, simbol pemuda beriman dan teguh. Ashabul Kahfi, asbabu, ashabu. Ashabul Kahfi, simbol pemuda beriman dan teguh pendirian. Oleh karenanya bagi bangsa dengan potensi dan kekuatan yang ada sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemuda Ashabul Kahfi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa tuh? Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan pantun. Jangan ketawa, nggak boleh. Apa bentuknya? Hujan deras masuk tamu. Hujan deras datang tamu. Masuk rumah datang topan. Amin. Cakep. Kalau susah mencari ilmu, susah pula masa depan. Apa? Apa? Hujan deras datang tamu. Hujan deras datang tamu. Masuk rumah datang topan. Masuk rumah datang topan. Nah. Kalau susah mencari ilmu, susah pula masa depan. Ya. Itu salam. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan deras datang tamu, masuk rumah datang topan. Apa nanti? Kalau susah mencari ilmu, susah pula masa depan. Oke. Hujan deras datang tamu. Kenapa bertamu kalau nggak datang hujan? Siapa selalu bertamu pada saat hujan? Kebanjiran pokok. Datang tak masuk rumah datang topan. Aduh, wah. Datang topan. Duduk ruang tamu datang halilintar. Hangus. Datang tamu duduk di ruang tamu. Tidak dikasih minum dan makan. Lapar dong. Oke. Siapa nama itu? Haikal. Oke, Haikal dari mana? Oh, Naisal. Dari mana? NTT. Tadi Dinda dari mana? Penceramah Ustazah Dinda dan kedua ditantang oleh Ustaz. Dua NTT.
Ya, nanti sebentar penilaiannya. Baik. Oke, siapa yang mau tantang lagi dari NTT? Siapa yang mau tantang dari NTT? Siapa? Siapa? Siapa namanya? Putri dari Cina. Putri dari Cina. Dari mana? NTT. Oh, NTT juga. Ada masalah NTT. Dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Ini juga tadi, NTT. Satu kampung. Oh, beda. Oke, ditantang dari NTT. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, adapun yang memberikan ceramah pada malam ini di Masjid Raya Al-Akbar, Masjid Agung, adalah Ustazah Putri dari NTT. Al-an oleh kepentuan Mazkura wa Manjura. Silakan. Yang lain dengar? Bisa? Oke, silakan. Agak maju ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-Qur'ana wa Diam. والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا بالدعوة والإرشاد وما في الدنيا والمعاد أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat sehat. Salawat dan salam seluruh kepada baginda Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Yang lain diam. Diam. Oke. Pada kesempatan yang berharga ini, marilah kita merenungi salah satu kewajiban kita. Salah satu kewajiban ini adalah kita, yaitu berbakti kepada itu. Itu adalah yang berbiasa dalam hidup kita dalam hidup kita. Dari mulai kita selama 9 bulan dan belajar kita dalam perjuangan hingga merawat dari kasih Allah Subhanahu wa taala menjaga tinggi berbakti kepada orang tua. Dalam Al-Quran ayat ke-1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته في عامين أن يشكر لوالديه إليك المصير. Jawabnya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya adalah manusia dalam keadaan kuat yang bertambah-tambah dan menyakinkan dengan tersanggup. Bersyukurlah kepada dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada Allah kembali. Ayat ini menunjukkan betapa perjuangan seorang ibu dalam membesarkan anaknya. Oleh karena itu, kita sebagai anak wajib untuk selalu berbakti, menghormati dan menyayangi ibu. Hadirin sekalian, dalam sebuah hadis ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapakah yang paling tepat
hormati? Beliau menjawab, ummuka, ibumu. Sahabat itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Beliau kembali menjawab, ummuka, ibumu. Barulah pertanyaan keempat, Rasulullah menjawab, abuka ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ibu memiliki tiga sifat hak untuk informasi dan edukasi dibandingkan ayah. Hal ini karena perjuangan dan pengorbanannya yang luar biasa dalam membesarkan kita. Lalu bagaimana cara kita berbakti pada ibu? Berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama, menyayangi dan menghormatinya. Selalu berbicara dengan lemah lembut, tidak membesar dan menunjukkan kasih sayang. Kedua, membantu dan mengingatkan pekerjaannya. Jangan biarkan ibu bekerja sendirian. Berbantu sebisa mungkin. Ketiga, mendoakan kebaikannya. Baik ibu masih hidup maupun telah tiada, doakan agar Allah memberikan keberkahan dan ampunan. Keempat, memenuhi kebutuhannya. Jika kita sudah mampu secara finansial, berikan nafkah dan perhatian lebih kepadanya. Kelima, menjaga nama baiknya. Tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat ibu bersedih atau malu. Hadirin yang berbahagia, marilah kita jadikan momen ini sebagai baiknya untuk lebih dekat kepada ibu. Jangan sampai kita di kemudian hari karena kurang menghargai jasa-jasanya. Ingatlah, ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan terus berbakti kepada ibu dan menjadikan kita anak-anak yang berbakti. Amin ya rabbal alamin. Sekian terima kasih dan sudah sampaikan kurang dari jawaban makan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, itulah tadi ceramah singkat yang diantarkan oleh Ustazah kita, yaitu Ustazah Putri dari Nusa Tenggara Timur, ya, yang membawakan ceramah yang sangat menyentuh, yaitu judulnya Ibu. Ya. Karena sesungguhnya kita tahu bagaimana peran, jasa, kekuatan, kedahsyatan, cinta dari seorang ibu. Ya, maka bersyukurlah kita senantiasa memiliki ibu. Ya, baik. Kita tepuk tangan dulu untuk Ustazah Putri. Dari Al-Quran, siapa lagi yang mau apa namanya itu? Siapa? Nah, siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Hah? Adrian? Adrian? Dari mana? Mamuju, oke. Ya, jangan udah profesor udah tahu. Adrian ya. Adrian dari Mamuju. Al-an pada tempatnya. Bapak Ibu yang akan menyampaikan ceramah pada malam ini adalah guru besar kita, Ustaz Adrian Al-Mamuju. Al-an pada tempatnya Al-Mashkuro Majuro. Silakan. Sini. Mengerti nih? Oke. Silakan. Kalian dengar? Buru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, dan selebihnya nikmat. Terus. Dan yang kedua, bukan yang ketiga, bukan pula yang keempat, tapi yang kedua. Salawat serta salam kita kirimkan kepada pemimpin kita yang tak berdasi, kepada pemimpin kita yang merangkul tidak pernah memukul, kita Habibullah, berpangkat Rasulullah. Dia adalah putra Abdullah, buah hati Aminah. Terus ya. Insyaallah. Terus. Ketahuilah, semua yang terjadi di dunia adalah ujian. Sekuat apapun cara kita menghindarinya, pasti tidak akan bisa seperti itu. Adapun kita menolaknya dan mengelakkan semua, hari tetap akan terjadi pada kita. Maka itulah supaya ujian itu berubah menjadi pahala dan mengangkat derajat kita. Satu-satunya jalan adalah bersabar seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi wala nabluwa بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sebagai rasa kekuatan, kelaparan, kekurangan harta, jika dan buah-buahnya, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar. Dalam pandangan Islam, sabar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabar menjalankan semua perintah Allah. Maksudnya adalah agar kita senantiasa selalu bersabar dan ikhlas dan menjalankan segala perintah Allah, agar tetap istiqomah, sebab Allah menjanjikan surga untuk hamba-hambanya yang telah bersabar dan istiqomah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi semua larangan Allah. Maksudnya adalah agar kita senantiasa selalu menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang terjadi diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, sabar terhadap segala ketentuan dan keputusan Allah. Sabar dalam hal ini terjadi dalam rukun iman yang keenam. Kita wajib bersabar dalam segala sesuatu yang telah menjadi ketentuan Allah, baik ataupun buruk. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pantun? Yang pantunin? Pantunin? Ya, itu tadi ceramah yang berapi-api dari Ustaz kita, yaitu Ustaz beliau dari Mamuncul. Nah, jamaah kawat Ustaz. Siapa? Nauki dari Nabire, Papua Tengah. Ya, silakan Nauki. Santriwati dari Nabire, Papua Tengah. Kelahiran mana Nauki? Nabire kan?
Oke, silakan. Oke, kita akan dengarkan ceramah singkat dari Ustazah Nauki. Al-an falyatafaddal mashkura mahdzura. Atau maju ke depan. Ya, bismillah. Oke, yang lain dengar. Ulang-ulang, sebentar. Sebentar. Malam hari ini kita akan mendengarkan ceramah dari Ustazah Nauki. Dan ini al-an falyatafaddal mashkura mahdzura. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain diam. Oke, terus. Wow. Oke, boleh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi cara pastikan dari Ustazah Nauki. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Ikhwan, siapa mau datang lagi? Ayo, siapa mau datang? Ikhwan, santri. Siapa? Nah, ini sudah kemarin kan? Belum ya? Nah, siapa lagi yang lain dulu? Siapa? Ayo dulu ke sana, kau. Sini. Siapa namanya ini? Ah? Ini dari Baru. Kita akan dengarkan ceramah dari Ustaz Ibni dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Ini dari Barunung Kabupaten Goa. Dari Barunung Kabupaten Goa. Al-Anfal Kepada Masyukulo. Ya, silakan. Yang lain dengar, istami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waffaqana li tariqil huda wal rashad wa ja'alana fi darid da'wati wal irshad. Tawa. والصلاة والسلام على سيدنا محمد قدوتنا في الدعوة والإرشاد فقالوا في الدنيا والمعاد أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan seluruh alam yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat tempat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang bahagia ini, perkenalkan saya akan membawakan ceramah yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Apa saja nikmat pemberian Allah kepada kita, semua itu harus disyukuri. Sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya, jika kamu mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan. Jika kamu ingkar, maka azabku lebih pedih. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 7. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memperhatikan nikmat Allah sungguh banyak yang Allah berikan kepada kita, dan apabila kita ingin menghitung nikmat tersebut, masih tidak mampu menghitungnya. Dari mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'addu ni'matallahi la tuhsuha." Dan artinya, jika kamu hendak menghitung nikmatmu, tapi kamu tak mampu menghitungnya. Surah Al-Imran, Surah Ibrahim ayat 34. Hadirin al-hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
dengan nikmat Allah dalam hadis Nabi ini kita harus jaga, sekaligus kita gunakan dalam hidup kita. Sebab alangkah ruginya kita di alam dunia ini kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, bagaimana bentuk dan cara kita bersyukur? Mensyukuri nikmat Allah tidak hanya dalam batas ucapan, tapi juga dalam bentuk tindakan, yakni dengan memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita, seperti contoh dalam hadis Nabi. Hidup kita harus digunakan untuk beribadah kepada Allah, termasuk menegakkan salat 5 kali sehari semalam. Waktu muda kita gunakan untuk beribadah, waktu sehat kita harus gunakan untuk sakit, waktu sempat kita harus gunakan beramal, dan waktu kaya kita gunakan untuk membantu orang lain. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari ceramah saya adalah mensyukuri nikmat Allah merupakan kewajiban kita seorang muslim, dan sebagai bentuk kesyukuran kita tidak hanya dalam bentuk ucapan alhamdulillah, tapi dalam bentuk amal saleh, yakni dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita mau terima kasih. Saya kira dengan pantun. Ya ke depan. Pakai kasih untuk sekian dan terima kasih. Terima kasih. Nah, ini salah satu contoh ceramah yang cukup baik ya. Pertama, ada body language-nya. Kemudian kedua, intonasi suaranya meyakinkan. Dan itu ceramah, modal utama suara ya, suara. Kapan kalian kita ceramah dengan style suara yang bagus, itu orang tertarik dengan itu. Coba dengarkan dan berkata Profesor Dr. Haji Muhammad Bujidi Yusuf ketika beliau memulai berceramah itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita terpancing untuk menjawab. Karena ada ketertarikan kita mendengarkan dan kita tertarik untuk wajib menjawab itu. Tapi kapan kalau mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ada body language. Kondisi Anda harus bagus. Ya. Ketika menyampaikan ceramah, tatap itu orang. Audiensmu itu lihat kondisi mereka. Ini mereka ngantuk atau apa ini? Atau kenapa? Makanya suara ya. Suara. Ya. Kemudian menyesuaikan gerak tangan dan apa yang kita ucapkan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian. Ya. Itu ini body language. Ya. Jangan sampai bertabrakan antara body language Anda dengan ucapanmu. Oke. Itu tadi dari Barombong Kabupaten Goa. Nah, ini saya suka kalau seperti ini ya. Kalau anak-anakku semua suaranya seperti ini, meyakinkan. Oh, dahsyat itu. Oke, satu lagi terakhir. Supaya tadi katanya sudah berapa? 1, 2, 3. 3. Perempuan? Sudah 3. Siapa mau kata itu? Akhwat. Jangan 7 orang, 7 dirimu. Siapa? Nah, saya ini.
Dari Nabire Papua Tengah. Syahrene. Siapa? Oh iya. Siapa namanya? Sahra. Dari Jawa Barat. Jawa mana? Jawa Barat. Baik. Kita akan mendengarkan ceramah singkat dari Ustazah Zahra dari Pulau Jawa Barat. Ke depan sedikit. Ayo ke depan. Ayo, ya silakan. Uskut. Yang lain diam dengarkan. Dokter. Pakai mic. Biasa pegang belajar pakai mic. Supaya terbiasa. Biar tidak bunyi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Keraskan suaranya. Nanti berbeda ada donatur yang mau nyumbang wireless untuk pondok pesantren Dede Angkat. Silakan. Dokter. Ayo. Jangan lihat. Ayo. Ayo, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah penciptaan semesta yang menentukan matahari dan bulan untuk kemaslahatan manusia. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insya Allah kita diberi kesabaran dan dalam keimanan dan ketakwaan. Wal muslimat rahimahumullah. Pernahkah kita menatap bulan di malam hari? Pernah. Karena menenangkan mata karena dia memanfaatkan cahaya yang matahari. Bulan tahu meski ia melanggar ribuan segala penyelam, ia akan selalu setia berada pada garis damai dan kembali ke hidup. Begitu pula hati kita. Hati manusia diciptakan fitrah, bersih dan bercahaya. Namun dunia seringkali membuatnya kotor dan bersesat. Dan kemana hati harus kembali? Kembali pada pemiliknya. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Allah mengingatkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Terus Seringkali kita tersesat dalam mencintai dunia, berharap pada manusia atau bersedih berlebihan atas kehilangan sesuatu. Itu tanda hati kita sedang jauh dari sumber cahaya. Dunia ini sekarang benar-benar ideal, bahkan untuk seorang yang seagung Rasulullah. Ujian demi ujian datang silih berganti. Beliau dihina, diusir, dicaci maki, bahkan diperangi oleh kaumnya sendiri. Padahal beliau adalah manusia paling mulia, kekasih Allah yang paling dicintai. Kalau Nabi saja tidak mendapat dunia yang sempurna, lalu apa yang bisa kita harapkan darinya? Apakah kita masih ingin dunia berlaku dan bersyukurnya pada kita? Jangan kaget ketika harapan sering terhantam realita. Jangan heran bila kebaikan dibalas dengan keburukan. Namun justru di situlah terdapat rahasianya. Allah ingin kita mengerti. Jangan gantungkan hati kepada dunia. Jangan gantungkan suatu kepada manusia. Dunia akan mengecewakanmu berkali-kali agar hatimu tahu kemana seharusnya pulang. Kita patut berani belajar dari bulan. Bulan tidak pernah sombong dengan cahayanya. Hati yang lelah, hati yang terluka, hati yang terdosa, tempat kembali tanamannya ialah kembali ke dalam sujud. Temukan ketenangan dalam berpikir, karena hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Hati yang sehat adalah hati yang sadar bahwa segala titipan, harta, pasangan, jabatan,
Masya Allah. Keren, keren, keren. Jangan mencari cahaya pada makhluk. Kembali kepada Al-Quran dan bertaubatlah. Segeralah kembali pada Allah sebelum waktu habis. Saudara-saudariku, jadikan bulan purnama sebagai pengingat. Sejauh apapun kita melangkah, sedalam apapun dalam kehidupan, kita harus tahu jalan pulang kembali kepada Allah. Insya Allah, Allah akan melembutkan hati kita, menjaga pikiran kita, dan mengembalikan hati ini hanya kepadanya dalam keadaan ridho dan ridho itu. Amin. Sebagai kesimpulan dan sejarah saya ini adalah hati manusia itu seperti bulan, hanya bercahaya jika terhubung dengan sumber cahayanya. Hati yang tenang adalah hati yang tahu bahwa semua kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu kehilangan dunia dan tidak menyesal saat berdosa. Solusinya adalah berzikir, taubat dan sholat sebagai cara mengembalikan hati kepada Allah. Ya, ceramah yang coba saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bantul. Terima kasih atasnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan saya akhiri ceramah ini dengan pantun. Cakep. Malam-malam terkena batuk. Senang malam sudah ada. Lihat teman-teman sudah ngantuk. Tenang saja, persembahannya sudah habis. Keren, keren, keren. Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu. Apa? Itu keren ya. Kalau seandainya dikuasai, apa tadi ada kata-kata berulang itu, apa kata tadi berulang? Yang berulang tadi? Bukan, ada kata-kata yang berulang tadi. Itu bagus itu, saya tahu. Ya itu ada baru itu enak itu kalau ada dari kalimat yang sama diulang-ulang itu bagus itu, keren itu, masya Allah. Apalagi tadi suaranya belum pakai mic ya. Kenapa tadi bisa suruh yang main supaya kalian terbiasa, karena nanti ketika di menghadap umat itu kadang baiknya begini, ada yang pakai tongkat, ada yang pegang supaya terbiasa. Kemudian kalau terpaksa kita pakai konsep, itu tadi bukunya jangan diisi pada buku begini. Sehingga kalian cantik itu udah kelihatan. Karena kalau di mesin-mesin ada uang lain kan, ini cara mana ini? Buku, iya kan? Mungkin di situ ada calon mertuamu nanti. Loh, nggak kelihatan wajahnya, hanya suaranya aja yang merdu. Jadi boleh pakai konsep, jangan tutup buka. Nggak bisa, ceramah itu nggak boleh malu dipandang orang. Kalau Anda tahu pada orang, kau ceramah di lereng gunung sana, nggak usah, jangan malu. Dari awal Pak Ustaz sudah sampaikan, salah satu retorika berdakwah itu adalah bagaimana melihat kondisi. Hilangkan itu rasa malu. Sekarang Anda punya hak untuk berdakwah. Yakinkan dirimu bahwa yang saya sampaikan itu kebenaran dari Allah. Nasihat agama untuk ada, karena ada nijrinya, ada tujuan. Ya kan? Nijri ada tujuan, ada berdakwah. Ada pesan. Aduh, saya sudah gergetan sampaikan pesan ini loh, tolong dengarkan. Nah itu. Tadi judul tadi apa? Judul tadi apa? Itu bikin sendiri kan? Keren, benar. Kalau saya tadi Ustaz mendengar ceramah itu judulnya Tadabbur Alam. Tadabbur Alam. Adapun judul ceramah yang saya sampaikan malam hari ini adalah dengan judul Tadabbur Alam. Wah, kan bicara tentang bintang, matahari, ya kan? Nah, itu kita bertadabbur itu. Ya.
Oke, keren, bagus. Dikuasai ya, dihafal bila perlu ya. Dihafal, itu karyamu itu. Dan nanti semua karya itu akan kita bukukan ya. Jadi ini kita akan bukukan. Semua akan dikumpulkan. Makanya karanglah ceramah atau dakwah yang terbaik menurut kalian. Jangan tanya sama gurumu, nggak usah. Nggak usah tanya sama ustaz. Pokoknya buat bikin tuh. Tuangkan dalam tulisan, nanti dikumpulkan tulis nama. Ceramah, judulnya apa? Oleh Sayyid Muhammad Salsan Mubarak, MA, pokoknya. Atau siapa namanya ini? As-Sahra. Ya. Judul ceramahnya oleh di namanya situ. Itu nanti kita bukukan seperti buku dakwah itu. Dan nanti Ustaz akan lihat mana yang terbaik. Insya Allah nanti ada pada dia. Nah, kalau sudah dikuasai, itu coba yang anda bikin itu apa dengan baik. Dan saya mau nanti tampil sebelum Ramadan di sini nanti kita akan lihat. Itulah nanti bahan ceramah itu akan kita sebar kepada umat di masjid-masjid. Bila perlu, ini masjid begini, pengurus begini, bawa ke uangnya. Jadi bikin ya, sebelum Ramadan dikumpulkan. Karena kita mau modifikasi itu, bukan itu. Dan itu karyamu kan kau lihat nanti selama-lamanya. Kau kata itu ceramah saya waktu saya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ya. Oke, keren. Saya suka. Artinya jiwa pendakwamu sudah mulai nampak. Ya. Artinya modal utama adalah suara. Ya. Kemudian tatapan wajahmu. Kemudian apa lagi? Intonasimu, body language-mu. Ya. Anda sudah bisa mampu menguasai dirimu sendiri. Karena salah satu obat untuk menguasai diri kita itu adalah bagaimana mengeluarkan suara. Kau hebat apapun kalau tidak suaramu, enggak bisa. Ya, enggak bisa itu. Tapi coba keluarkan suaramu untuk menguasai jiwamu, menguasai dirimu sendiri. Paham? Paham? Oke. Saya pikir cukup itu untuk malam ini. Dan kita akan ketemu di malam Jumat berikutnya. Tinggal sebatas sholat tahajud, sholat subuh berjamaah untuk sujud tilawah. Oke? Baik. Mudah-mudahan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang khilaf datang dari saya pribadi dan kita semua sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini adalah menjadi salah satu tanda bahwa kita mau menjadi manusia yang besar di muka bumi. Menjadi manusia yang hebat di muka bumi. Menjadi manusia yang sukses di segala bidang di muka bumi. Belajar kita belajar malam Jumat di malam Jumat perkara ini. Insya Allah kalau Anda ikhlas menuntut ilmu ini, maka Allah akan berikan petunjuknya. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Maka jangan lupa untuk berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa Allah زكنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهينا وارزقنا تلاوته الفاتحة. وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu nanti dalam berikutnya tulis baik-baik, serahkan kepada Ustaz Habib atau Ustaz sama Ustaz ya.
Semua nanti ceramah dikumpulkan sebelum Ramadan. Ya, untuk dikodifikasi, dibukukan. Kumpul bikin yang terbaik dari betul-betul alam fikirmu. Tuangkan dalam bentuk tulisan dakwah. Dan itu akan dikenal. Menjadi ladang jariahmu kalau orang nanti baca, ceramahkan. Itu bisa tadi jadi baju-baju. Oke, baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.